udah puluhan video tentang daftar merek nih di Kebun Desain ya Jis ya. Mungkin udah hampir 100 kali ya. Udah direkap, baru direkap. Oh berapa? Terakhir sih di 120 lebih. Waduh sudah ternyata udah yang lebih dari. tema mereknya doang tuh. Yang tema merek ya. Ya. Nah ini ada baru lagi nih soalnya banyak yang komen warga asing nih. Yang katanya nanyain gimana sih cara daftar merek di Indonesia untuk warga asing katanya kan. Nah ini gimana jawabannya nih? Ini bocoran buat teman-teman pebisnis semua. Banyak yang nanya ke Kebun Desain. Ternyata warga asing itu pada pengen bisnis di Indonesia. Oke. Mau entah jadi itu Shopee Mall, TikTok mungkin gitu. Dan kebanyakan itu ini Cina. Iya. Ya. Oh tapi warga asing mereka ya? Warga asing. Bukan Cindo ya? Bukan. Oke. Wah gaswat nih. Iya. Soalnya ya. kita tahu lah ya teman-teman etnis Cina ini kalau soal usaha itu kan sangat sangat giat, sangat fokus, sangat ya terbukti lah Cindo kayak gitu ya. Iya. Banyak yang kayak gitu. Kalau Cindo sih nggak masalah, mereka udah jadi warga Indonesia nih. Tapi kalau buat warga asingnya nih, ini gimana nih? Nah, karena di DJK itu ada kolomnya itu KTP, ada kolom KTP sehingga mereka kesusahan akhirnya kan untuk daftar ke DJK Indonesia karena nggak punya KTP gitu. Nah tapi Kebun Desain punya ininya nih, tipsnya nih. Oke. Harusnya bisa kan warga asing itu daftar merek di Indonesia? Bisa. Soalnya kan banyak brand-brand luar negeri juga yang punyanya asing kali kan? Iya punya asing yang dari Amerika, dari mana. Nah buat warga asing yang mau daftar merek di Indonesia itu bisa daftar merek melalui satu protokol Madrid. Protokol Madrid, ya. Oke. Terus yang kedua adalah harus bikin PT di Indonesia. Oke. Caranya itu. Oke. Berarti harus punya perusahaan yang itu di Indonesia gitu ya? Iya di Indonesia. Kalau CV boleh nggak? Boleh juga. Karena udah boleh juga. CV sama PT itu badan hukum ya, meskipun CV badan hukum nggak sih? CP bukan. Bukan ya? Bukan. Oke. Tapi bikin CP boleh juga sih, bisa juga. Nah, kalau yang protokol Madrid itu daftarnya bukan di DJKI Indonesia, tapi di DJKI Cina-nya misalkan atau di DJKI Amerikanya gitu. Di HAKI-nya gitulah. Di masing-masing negara asal dari sana mendaftarkanlah ke Indonesia gitu. Oh, ibaratnya DJKI Cina, DJKI Amerika, DJKI Arab misalnya kayak gitu ya. Mereka udah terdaftar tuh di sana. Daftar di sana, habis itu daftar protokol Madrid namanya. Ya tapi harus terdaftar dulu mungkin di sananya ya. Iya, di sana harus lolos. Ya. Di sana harus lolos. Setelah itu baru daftar protokol Madrid. Daftar protokol Madrid. Nanti pilih negara tujuannya Indonesia. Ya ibaratnya disambungin lah ke DJKI disambungin, Indonesia. Iya benar, disambungin. Ini juga berlaku kebalikannya. Misalkan orang Indonesia mau daftar ke luar negeri, yang nggak perlu ke DJKI luar negerinya, dari Indonesia juga bisa. Iya. Dan kalau itu mah legal ya. Legal ya, nggak aman. Masalah. Nah untuk warga asing yang daftar merek, tapi nggak mau pakai protokol Madrid, caranya adalah dengan bikin PT di Indonesia. Oke. Kalau ini juga, kalau ini sih positif sih. Positif. Karena akan buka lapangan pekerjaan. Ya minimal lapangan pekerjaan benar. Ya kalau yang tadi tuh saya gambarnya langsung soalnya kan ada yang ini tuh warga asing ketangkep dia punya KTP lokal gitu. Punya KTP. Wah. Sedangkan tapi dia warga asing gitu loh. Belum baru pindah mungkin dia. Beritanya ada deh. Kalau nggak salah yang Cianjur tuh ketangkep tuh. Itu harusnya nggak boleh gitu. Maksudnya dari kayak kenapa ada KTP-nya? Kayak gitu ya? Ilegal lah. Ilegal jual beli KTP data penduduk lah ibaratnya kayak gitu. Itu bisa di-searching ya. Khawatirnya begitu tuh. Dia beli KTP karena suka ada aja yang petugas-petugas yang iseng lah ya, jahil ya. Kayak oknum, gitu ya. Oknum kayak gitu ya.
Dan akhirnya dia bisa daftar merek tuh tanpa harus bikin PT di Indonesia gitu kan. Iya, kalau punya KTP Indonesia ya dia bisa daftar merek atas nama dirinya sendiri tanpa buka PT. Iya. Nah, kalau nggak punya KTP ya minimal harus bikin PT. Dan bikin PT-nya pun harus kalau salah satu direkturnya, salah satu ownernya itu orang Indonesia. Salah satunya. Ya, PT itu butuh berapa orang sih, minimal 3 ya? minimal 2. Oh 2. Minimal Salah 2. satunya berarti harus orang Indonesia. Ya, salah satunya harus Indonesia. Oke. Karena untuk membuka akun DJKI. Akun DJKI tetap pakai KTP. Tetap aja. Tetap pakai KTP, bikin akun DJKI itu. Oke. Gak bisa nggak pakai KTP ini, Pak. Kirain bisa pakai ya nama PT aja gitu. Enggak, harus pakai KTP tetap. Soalnya kan PT itu nanti dia jadi orang gitu kan. Kayak sejenis orang ya PT itu ya. Punya alamat, punya nama, kayak gitu loh ya. PT itu. Ya. Tapi tetap aja ternyata harus pakai KTP nantinya. Harus pakai KTP. Nah, ketika kita mau bikin akun DJKI, itu ada kolom KTP dan kolom KTP-nya itu centang bintang merah yang wajib diisi. Gak bisa kita skip. Oke. Ketika masukin nomor lain dia nggak mau. Harus ada KTP-nya gitu. Sehingga kalau ada warga asing yang mau bikin daftar merek di Indonesia, dia harus bikin PT. Lalu habis itu merekrut salah satu orang di Indonesia, nanti akunnya atas nama si salah satu direkturnya itu. Untuk akunnya aja. Tapi nanti si mereknya mah tetap atas nama PT. Gitu. Atas nama PT ya, jadinya kayak gitu ya. Berarti 2 cara itu ya yang hanya bisa dilakukan oleh teman-teman warga asing nih buat kalau pengen daftar merek di Indonesia. Ya kalau pakai cara yang satu berarti teman-teman sebenarnya udah punya bisnis kayak gitu kan. Udah punya bisnis dibeli negara asal. Udah punya bisnis, udah terdaftar di DJKI negara asal gitu. Tinggal pakai protokol Madrid. Kayak gitu ya, pengen jualan di Indonesia nih. Kayak gitu ya, ya daftar merek di Indonesia nih kayak gitu ya, biar terlindungi mereknya kayak gitu kan. Benar. Nah kalau cara kedua ya buka PT kayak gitu ya. Buka PT di sini. Kalau misalkan belum punya belum punya bisnis. Wah, di Indonesia ternyata banyak pasarnya gede nih misalnya gitu ya. Saya pengen buka bisnis di Indonesia kayak gitu kan. Ya minimal berdampak lah buat ekonomi lokal nih, bikin PT kayak gitu kan. Produksi di Indonesia gitu, jualan juga di Indonesia kayak gitu ya. Ya betul. Nah tapi ada banyak juga yang dia impor sebenarnya. Impor. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau tetap buka lowongan gitu, maksudnya impor tapi di Indonesia kan tetap butuh akuntansi, butuh admin, mungkin butuh apa dia tetap buka lowongan akhirnya kan. Iya. Toh lagian juga kena pajak, Jis. Nantinya kan cukainya nanti kena pajak kayak gitu, nggak masalah sih. Cuman ya tadi untuk lokalnya ada orang-orang yang terserap nih. Ya terserap lah. Kayak walaupun nggak sebanyak pabrik lah gitu ya. Dia tapi terserap gitu. Nah kemungkinan sih yang ke kebun desain juga yang nanya itu banyak yang mau impor barang-barang dari Cina, tapi dia mau daftar merek. Wah kemungkinan dia mau jadi Shopee Mall nih. Iya sih. Kemungkinan sih itu. Iya sih. Sebenarnya sih nggak masalah ya kalau ternyata aturannya begini nih. Ada ada tekniknya begini, alurnya begini. Yang tadi kalau saya langsung wah gaswat nih, langsung mikirnya karena berita-berita KTP palsu gitu loh. Iya. Soalnya teman-teman dari etisnya ya begitu memang etos bisnisnya kenceng kayak gitu kan. Ya kalau buat warga Indonesia sih nggak masalah kayak gitu kan. Mereka juga buka-buka banyak kok membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Tapi kalau yang warga asingnya kayak gitu, ya itu yang khawatirnya itu nggak berdampak buat warga lokal gitu, warga Indonesia kayak gitu ya. Cuman jualannya doang gitu. Benar, itu yang dikhawatirkan itu. Ada kabar lagi. Ini masih berkaitan nih. Dimasukin aja di video ini nih. Ternyata banyak warga asing yang sewa gudang. Sewa gudang, kata kementerian, Pak Menteri apa gitu saya lupa ya. Ternyata banyak gudang yang disewa oleh warga asing untuk menyimpan barang-barang impor.
Tanpa dilabeli misalkan ini milik siapa itu nggak ada namanya di gudangnya itu udah aja gitu katanya polosan tapi di dalamnya banyak barang-barang kemungkinan sih ini praktek ini kayak Shopee Mall gitu bener ya. Barang-barangnya dari luar gitu ya itu maksudnya kita tuh sering banget banyak barang-barang selundupan gitu ya. ngakal-ngakal kayak begitu gitu kan ya di Indonesia tuh gitu kan. Ya, dan itu akan berdampak buat industri lokalnya. Bener. Udah banyak yang tumbang lah ibaratnya kayak gitu. Ya. Nah dengan apa namanya dengan ada sistem begitu tuh sedikit melindungi apa namanya warga lokal lah. Dan apalagi kalau misalkan teman-teman yang sebagai aparat kayak gitu ya yang memang melakukan razia kayak gitu ya terus ada dipantau ini ada pergerakan apa nih yang ekspor impor misalkan mencurigakan kayak gitu kan buat melindungi industri di dalam negeri kayak gitu kan. Ya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya intinya kalau lewat dua cara yang tadi nggak masalah ya buat warga asing ya. Aman ya. Memang ada jalurnya lah. Memang ada jalurnya. Caranya seperti itu. Nah, biar teman-teman nggak kalah saing nih, Jis. Nah, pendaftaran merek nih penting nggak nih buat teman-teman kayak gitu kan. Ya salah satu untuk menghadang apa namanya pebisnis luar negeri lah ya pebisnis asing ya kita juga harus jadi pebisnis nih warga Indonesianya ayo gitu kita juga bisa produksi lah saingan lah kita harus bersaing nih kira-kira yang rame apa nih karena kalau dari segi kreativitas sih kayaknya orang Indonesia masih menang sih kayaknya sama aja tetap orang Indonesia juga kreatif super kreatif lah ya. Nah buat teman-teman yang lagi berbisnis dan mau dibantuin daftar mereknya bisa melalui Kebun Desain. Mulai dari desain logo bisa, desain packagingnya bisa, terus desain produknya bisa. Habis itu teman-teman mau daftar merek sekalian bisa juga melalui Kebun Desain. Caranya gimana? Melalui WA yang tertera di layar. Langsung hubungi aja. Gitu. Nah itu ya teman-teman gampang banget tinggal WA aja. Dan ternyata udah 120 lebih nih video tentang merek ya. Ya ini teman-teman yang mau biar gampang nyarinya kita udah bikin playlist. Oke. Playlist di YouTube khusus tentang daftar merek ada tuh. Ada ya? Ya. Nah itu ya teman-teman ya tinggal dicek aja playlistnya. Dan kalau mau daftar tadi tinggal WA aja langsung kayak gitu. Oke thank you sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.